Shalom. Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Hari ini adalah hari Minggu yang merupakan hari kesukacitaan. Karena kasih Tuhan Yesus sungguh luar biasa dengan peristiwa kebangkitannya. Tema ibadah hari ini adalah Allah memelihara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegap. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah Minggu hari ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut menyertai kita semuanya. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Yang demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menang atas maut dan hidup kita menjadi baru. Kita patut bersyukur dan menceritakan kepada semua orang akan kasih yang ajaib ini. Mari kita pujikan lagu Soraklah Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Dan kita akan membawanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami. Dengan segala kejujuran kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan, dan kami berharap bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mohon penyertaan Roh Kudus agar hidup kami ke depannya jauh lebih baik, sehingga selalu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yang demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Silakan adik-adik duduk kembali. Remaja milik Kristus yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, di mana penjabaran akan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Mbak Fikar Winda. Tapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 184, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan Alkitab kita untuk kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab kita, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami haturkan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memperkenankan kami untuk melakukan persekutuan ibadah minggu pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, melalui pujian-pujian yang sudah kami pujikan, melalui kehadiran kami walaupun kami terpisah oleh jarak, tetapi kiranya Engkau melihat hati kami, di mana kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu dan siap untuk menjadi para pelaku firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes 21 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. LAI memberi judul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Berbahagialah setiap adik-adik yang telah membaca, mendengar, serta menggumuli firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Ia Memeliharaku. Nah, kakak mau tanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Apa yang adik-adik pahami tentang pemeliharaan Tuhan?
Adik-adik paham gak tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik itu seperti apa? Banyak sekali kan? Banyak sekali tentunya. Karena contohnya saja adalah seperti ketika adik-adik diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Adik-adik boleh bangun pada pagi hari dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang sukacita. Itu merupakan salah satu bentuk dari pemeliharaan Tuhan. Ada lagi? Tentu ada. Ketika adik-adik pun juga bisa makan dan minum dengan enak. Bayangkan saja ketika mungkin adik-adik punya teman-teman yang saat ini ada di rumah sakit. Saat ini tidak bisa makan dengan enak. Nah, kalau saat ini adik-adik bisa makan dengan enak, bisa merasakan minuman dengan enak, maka itu pun juga bentuk pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Ada lagi? Ada, yaitu ketika adik-adik diberikan kesehatan. Ketika adik-adik diberikan kecukupan atau diberikan kebutuhan yang tercukupi. Itu pun juga salah satu bentuk dari pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Dan tentunya masih banyak lagi bentuk-bentuk pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kakak dan juga kepada adik-adik semua. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, tahukah adik-adik bahwa ternyata tidak semua apa yang kita inginkan, tidak semua apa yang menurut kita butuhkan, itu bisa kita dapatkan. Kadangkala apa yang kita inginkan pun juga tidak kita dapatkan. Atau mungkin ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita, tapi kita merasa bahwa Tuhan kok gak memberikan apa-apa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada hambatan, ada rintangan, ada hal-hal yang mungkin membuat kita tidak peka atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Hal itu dikarenakan mungkin saja ketika kita menanti-nantikan pemeliharaan Tuhan, tetapi kita tidak sabar menunggu kalau Tuhan ini sedang berproses, Tuhan ini sedang berkarya. Tapi kita gak sabar nunggu. Ndise Tuhan katanya mau diberikan, tapi kok gak endang-endang. Kita tidak sabar menunggunya. Atau mungkin juga ketika kita sudah diberikan segala sesuatu oleh Tuhan, tetapi kita melihat teman kita, ternyata temanku lebih enak kok daripada aku. Kita pun kurang bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kehidupan, pasti kita pernah merasakan atau kita pernah mengalami hal-hal yang terkadang sulit untuk dicerna, sulit untuk dipikirkan, sulit untuk diterima. Karena bagi kita itu mustahil untuk dilakukan, itu mustahil untuk terjadi. Tetapi kalau bagi Tuhan iya, maka segala sesuatu yang kita katakan itu tidak mungkin, itu mustahil, akan mungkin terjadi. Sebab jika Tuhan sudah berkehendak, maka segalanya akan terjadi. Sama seperti yang dirasakan oleh para murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sudah semalaman suntuk mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan satu ekor pun. Dan ketika pagi-pagi hari menjelang siang, Yesus berada di dekat danau dan berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Apa yang terjadi adik-adik? Ketika jala yang ia tebarkan, mereka tebarkan di sebelah kanan sesuai dengan perintah Tuhan, maka ada berkat yang sangat melimpah. Bahkan melebihi dari apa yang mereka butuhkan, dari apa yang mereka pikirkan. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa ya Mbak, semalaman para murid-murid ini gagal di dalam mendapatkan satu ekor ikan? Jawabannya adalah karena mereka hanya mengandalkan kuat mereka saja.
Mereka mengandalkan kekuatan mereka, kebiasaan mereka. Kebiasaan itu menyebarkan di sebelah kiri, bukan di kanan. Jadi mereka tidak mencoba hal yang baru. Dan ketika Tuhan datang dan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka ikan-ikan pun sebanyak 153 ekor mereka dapatkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa bersama-sama belajar bahwa Tuhan membimbing kita. Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun sebenarnya Tuhan bisa loh, Tuhan mampu untuk memberikan perintah itu di malam hari. Sehingga para murid-murid tidak kelaparan sampai pagi hari. Tetapi Tuhan menunggu para murid-murid, Tuhan ingin melihat seberapa besar kesungguhan hati mereka. Seberapa besar iman mereka kepada Tuhan. Seberapa besar kesabaran para murid-murid untuk menantikan berkat dari Tuhan. Nah, ini pun juga menjadi pengingat bagi kita untuk kita bisa memiliki hati yang penuh dengan kesungguhan, memiliki iman yang besar kepada Tuhan, agar Tuhan menunjukkan jalan kepada kita untuk kita bisa menemukan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Walaupun di dalam kehidupan kita pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, tetapi jangan sampai hambatan, rintangan, tantangan itu malah membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi biarlah tantangan, rintangan, hambatan itu memperkuat kita untuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Untuk kita semakin memiliki hati yang penuh dengan kesungguhan untuk menanti-nantikan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, jangan takut, sebab Dialah sang sumber pemelihara yang sejati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat, yang nanti di akhir kita akan bersama-sama memujikan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang tidak tinggal diam di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu membimbing kami di dalam kehidupan kami, baik dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk dengan setia mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya ya Tuhan, walaupun
kami masih remaja, kami masih anak-anak, tetapi kami memiliki segala pergumulan yang kami rasakan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang dengan setia selalu menggandeng tangan kami kemanapun dan apapun yang kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersama-samalah dengan kami di dalam setiap pergumulan kami, baik di dalam studi kami, di dalam pergumulan kami, di dalam lingkungan kami bermain, kiranya Engkau senantiasa menggandeng kami, agar apapun yang kami lakukan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini pun kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Sang Pemelihara kehidupan, maka Engkau pun juga akan memelihara setiap kami, terkhusus teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya ya Tuhan, uluran tangan kasih-Mu sendirilah yang akan menjamah bagian tubuhnya yang sakit, sehingga teman-teman kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Kiranya melalui obat-obatan, makanan, minuman, cinta kasih keluarga, dapat menjadi sarana bagi teman-teman kami untuk memperoleh pemulihan yang daripada-Mu. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mungkin saat ini sedang mengalami atau sedang melakukan ujian akhir. Kiranya Engkau pun juga memberikan kekuatan, roh takut akan Engkau, dan kepintaran sehingga di dalam kami menjawab segala ujian yang kami hadapi, kami boleh senantiasa takut akan Engkau. Sehingga materi-materi yang sudah kami pelajari pun juga dapat terpatri di dalam pikiran kami, sehingga ketika kami menjawab soal-soal ujian, kami bisa menjawab dengan tenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami orang tua yang sangat-sangat menyayangi kami. Kami mungkin tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kedua orang tua kami, sehingga pada hari ini pun kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Engkau selalu beri kesehatan, Engkau beri rezeki yang luar biasa, Engkau beri berkat yang berlimpah, sehingga kedua orang tua kami pun juga merasakan bahwa pemeliharaan tangan kasih-Mu ada di tengah-tengah mereka. Jika sebentar lagi ya Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya Engkau pun tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang selalu menyayangi kami. Oleh sebab itu, kami haturkan segala doa syafaat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu,
Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kemenangan atas maut dengan kebangkitannya. Tuhan telah memperbarui hidup kita. Tuhan menghapus semua dosa dan kesalahan kita menjadi putih seperti salju. Karena itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan dengan diiringi pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, pada pagi hari ini kami mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga namamu semakin dipermuliakan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Marilah kita tetap setia mengikuti jalan Tuhan, tetap setia untuk melayani Tuhan, tetap setia untuk hidup berkenan kepadanya. Ada sebuah berita pengutusan untuk kita semua yang tertulis dari Mazmur 119 ayat 89 sampai 93. Yang demikian firman Tuhan. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan begitu setia. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati keluarga kita semua. Karena itu, marilah kita menjadi saksi kebangkitan Kristus yang ajaib. Kita pujikan, sungguh ku bangga, Bapa. Sungguh ku bangga
Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Adik-adik, selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan, ingat, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.